sekarang ini pemerintah kan menanggulangi permasalahan istilahnya keuangan masyarakat ya, rakyat ya, dan mengelola keuangan ini dituangkan di dalam kinerja kerja. Pertanyaannya, kalau banjir kemarin itu satu situasi kondisi kok kayaknya nggak cepat tanggap gitu, tanggap daruratnya pemerintah daerah nggak terlihat dan persiapan-persiapannya nggak lihat, makanya ya itu mereka hak masyarakat lah, masyarakat merasa dirugikan. Nah, class action ini kan juga bukan barang yang istilahnya nggak boleh, enggak atau nggak boleh, iya gitu. Ya silakan aja masyarakat yang merasakan. Nah, dari kami sih, saya DPD sendiri juga saya sedikit mengkritisi Pak Gubernur. Cobalah kita apel siagakan semua alat yang kita pernah beli yang ada yang di Jakarta, kita perlihatkan mana barang-barang kita yang ada. Karena kemarin kami ya turun ke lapangan, beberapa turun ke lapangan. Ya, contoh kecil yang paling gampang adalah masalah aki. Lelangnya kira-kira di pembeliannya bulan 11 tahun 2019 buat menyedot air alkali di situ ya, ternyata nggak berfungsi. Nah, hal ini kan kalau kita kesiapan kita sekali lagi bisa siap, saya rasa bisa ditanggulangi. Dan yang kedua mengenai operator pintu air ini juga harus ada yang mengoperate. Komandonya siapa nih? Kalau menurut pandangan saya, yaitu komandonya adalah di tangan gubernur. Nah, di sini juga kesigapan Pak Gubernur juga harus betul-betul konsentrasi, jangan asal beda gitu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa yang udah yang baik ayo yang baik, yang kurang baik ayo kita perbaiki. Tapi kan ini kenyataannya nggak ada. Nah, sekarang kita nggak mau nyalahkan ke siapapun lah, ya. Dimana Jakarta ini sudah terjadi bencana banjir gitu. Kedepannya apa yang harus kita kerjakan gitu? Nah, pengawasannya di mana? Jangan asal minta anggaran tapi pelaksanaannya nggak ada. Kita punya alat banyak loh, coba turunkan itu alat. Nah, sekarang sudah saatnya kita bersih-bersih. Itu pun kita masih sampai bulan Februari masih akan terjadi banjir nantinya. Hujan akan makin deras gitu. Nah, di sini saya mengimbau kepada eksekutif, turunlah ke lapangan. Permasalahan bukan ada di kantor, tapi ada di lapangan. Kita lihatlah di bawah, kayak kemarin kami ke IKPN, buatlah normalisasi. Normalisasi kan menormalkan kali yang nggak betul menjadi betul. Kalau yang dangkal kita dalemin, kalau yang belum ada turap kita turap. Karena bukan apa-apa, sekali lagi, bukan permasalahan normalisasi atau naturalisasi. Kalau naturalisasi ada tempat yang bisa dinaturalisasi, ada juga tempat yang nggak bisa dinaturalisasi. Karena sekali lagi masyarakat, kedisiplinan masyarakat di Jakarta nih kalau melihat tempat kali, tempatnya buang sampah, buang tempat tidur, buang semua dibuang di situ. Nah, di sinilah kejadian Jakarta. Saya minta kepada sekali lagi di unit yang paling terdekat ada kelurahan, kecamatan, wali kota dan provinsi untuk bergerak bersama untuk supaya masyarakat Jakarta tidak kena bencana banjir. Banyak ya. Om, pesan soal ancaman banjir itu sejak kapan Om disampaikan? Saya pernah bicara di dalam rapat Forkompinda bulan November, tanggal 16 sampai tanggal 13 November ya tahun 2019. Itu masih terang benderang. Saya sebagai masyarakat dan saya sebagai anggota Ketua DPRD melihat tidak ada alat yang turun ke sungai-sungai itu gitu loh. Nah, di sini saya minta kepada Pak Gubernur koordinasi dengan pemerintah pusat, duduk bareng, beresin, karena ada 13 sungai yang sampai hari ini ya itu tanggung jawab di pemerintah pusat. Tapi kalau Pak Anies bisa koordinasi dengan Pak Menteri, kalau diajak rapat juga dengan Pak Menteri tidak mengutus orang atau Pak Gubernur sendiri, itu selesai. Kalau diwakilkan kan nggak selesai, harus memberi informasi lagi kepada Pak Gubernur. Nah, ini yang mungkin ini harus dibereskan, komunikasi yang baik
di antara Pak Gubernur dengan Pak Menteri gitu loh, supaya jangan salah-salahan mana yang benar mana yang salah, kita nggak tahu nih bos. Makanya saya selalu mengatakan bahwa normalisasi wajib untuk diteruskan. Masalah nanti kesananya, oh ini nggak bisa dinormalisasi atau dikasih turap atau dikasih tempel, kita buat naturalisasi. Ada daerah-daerah Jakarta Timur yang dekat si jantung sana, memang itu nggak bisa, itu baru naturalisasi. Di zaman Pak Jokowi, Ahok Jarot itu juga ada naturalisasi, bukan tidak ada loh, ada. Tapi kan yang di daerah ke tengah kota ini kan harus dialirkan, air harus dibuangnya ke sungai, bukan dibuang ke kampung orang, gitu loh. Kalau nggak ada turapnya kan dibuang ke kampung orang itu. Itu aja yang saya sikapi gitu. Ya. Sekali lagi saya tidak mau mencari-cari siapa yang salah, tapi ini sudah terjadi. Ayo ke depannya apa? Kita bicara. Nanti juga ada ada SIPA, pakai dulu buat ke air, konsentrasi semua masalah banjir, konsentrasi semua masalah infrastruktur. Ya nggak perlu nggak usah ini dulu, yang prioritas dulu lah. Sekarang prioritasnya masalah banjir aja, ya. Jangan lupa subscribe ya.